Indonesia sedang dihadapkan dengan kenyataan pahit. Kini, kasus kekerasan seksual tidak hanya melibatkan orang dewasa, namun juga melibatkan anak-anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yaitu kasus yang pertama adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak TK yang terjadi di Pekanbaru. Pelecehan tersebut dilakukan kepada teman sebayanya dan terjadi di sekolah, serta disebabkan karena anak tersebut menonton video porno di smartphone milik ayahnya. Kemudian kasus yang kedua merupakan kasus yang terjadi di Jawa Timur, di mana pada kasus tersebut seorang anak yang duduk di kelas 1 sekolah dasar melakukan pelecehan kepada teman sekelasnya. Hal ini menjadi bukti adanya pemerosotan moral anak-anak bangsa. Hal ini pun menjadi perdebatan yang tak kunjung henti oleh berbagai kalangan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat. Terjadinya pro kontra terkait penegakan hukum dalam kasus pidana yang melibatkan anak. Apakah rehabilitasi dapat digunakan untuk pemulihan moral pelaku, ataukah jeruji yang menjadi solusi? Mari kita lihat pendapat masyarakat dan bagaimana ahli menilainya. Sebenarnya saya setuju untuk hal itu, karena kan memang ini masih anak-anak, belum seharusnya kena tindak pidana yang sebesar itu. Cuma ya kembali lagi, apakah perlakuannya itu mengakibatkan hal yang sangat fatal atau tidak, itu dikembalikan ke anak tersebut, seperti itu. Saya sebagai orang tua tidak bisa menerima perlakuan itu, sebab mereka sudah menghancurkan masa depan anak-anak perempuan di Indonesia. Semua itu harus ada hukumannya. Tersebut. Langkah-langkahnya itu yaitu salah satunya adalah faktor orang tua sih. Faktor orang tua itu mendukung anak itu untuk lebih dididik lagi, kemudian lebih dipantau lagi kegiatan anak-anaknya tersebut, karena itu salah satu faktornya. Kemudian lingkungan anak-anak, lingkungan dia dalam berteman. Karena kalau dia berteman kepada orang-orang yang salah, pasti itu kayak dia akan terikut. Apalagi anak-anak ini labil kan. Jadi salah faktornya itu sih menurut aku. Perdebatan mengenai hukuman bagi anak pelaku kekerasan seksual memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai rehabilitasi adalah langkah yang tepat karena anak masih dalam tahap tumbuh kembang. Maka rehabilitasi dianggap sebagai pendekatan yang lebih humanis untuk mencegah perilaku yang berulang kepada anak. Namun kelompok lain menuntut bahwa hukuman penjara sebagai bentuk keadilan bagi korban. Mereka berargumen bahwa meskipun pelaku masih di bawah umur, tindakan kekerasan seksual memiliki dampak serius terhadap korban, sehingga hukuman tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Perdebatan ini menunjukkan tantangan besar dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dan upaya rehabilitasi anak pelaku. Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan dapat mencari solusi yang seadil-adilnya untuk memenuhi hak-hak anak. Lalu bagaimana ahli dalam memandang hal ini? Selanjutnya mari kita saksikan pemaparan dari psikolog anak, yaitu Ibu Nini Sriwayuni dalam memandang hal ini. Dari sudut pandang psikologi, persepsinya anak itu tidak dipenjara tapi tetap boleh diadili, dalam arti penyidikan tetap ada, kan gitu kan, penyidikan, proses-proses untuk diketuknya palu kalau dia bersalah itu ya tetap harus dijalankan, kan gitu kan. Tapi kalau namanya dia diputuskan untuk ditahan atau dimasukkan ke dalam penjara, itu tidak dibolehkan. Tapi dengan cara apa? Kan tadi aspek psikologi, karena perlu bimbingan, maka ada tindakan. Tindakan itu apa? Ya tindakannya itu misalnya ya diperiksakan kembali atau diambil alih memang wewenangnya itu pada orang tua, dibalikkan ke orang tuanya gitu kan. Nah lalu bisa jadi misalnya dia kalaupun ada trauma atau apapun itu bisa dibimbing atau dikonseling. Nah itu memang tugas-tugas siapa? Jadi tugas-tugas ya orang tua, tugas pemerintah juga ya, untuk supaya tidak terjadi kekerasan itu kan harus ada pencegahannya itu. Nah sosialisasi itu memang perlu. Nah itulah dari sudut pandang aspek psikologinya. Jadi anak mengalami kasus ya, kan banyak tuh ya, sudah mengalami kasus ya, tentu butuh memang kepolisian ya bekerja sama dengan pihak psikolog. Sebenarnya kalau dari khususnya fokus kemana ya psikologi forensik. Nah, itu kan karena forensik itu kan berkaitan dengan memahami kayak mana latar belakang anak supaya bisa terjadinya seperti itu, dan berkaitan dengan aturan hukum-hukum yang
dilakukan. Jadi fokusnya itu memang cabang psikologi forensik lah. Tapi nggak masalah lah psikolog lah ya kan, nah seperti itu. Jadi orang tua, masyarakat, nah semua itu adalah pendampingan. Kalau perlu ya lembaga Komisi Perlindungan Anak, dan memang itu tugasnya kan untuk yang berkaitan dengan itu. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Nini Sri Wahyuni yang merupakan psikolog anak, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual pada anak harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pendampingan psikologis, peran aktif orang tua, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Ibu Nini menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat langsung dipidana, karena kondisi emosional dan perkembangan psikologis mereka yang belum matang. Kerjasama antara orang tua, lembaga psikolog, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan anak tidak hanya dihukum, tetapi juga dibina agar mampu berkembang menjadi individu yang lebih baik. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Ibu Nini selaku psikolog anak, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Kejaksaan Negeri Binjai. Ya, terima kasih. Ini bagus pertanyaannya. Nah, jadi untuk dalam beberapa perbuatan pidana yang diatur dalam hukum kita terhadap korban itu kan diwakili oleh negara. Jadi boleh korban itu baru boleh ada pengacaranya, tapi nggak boleh bersidang dan nggak boleh pengacara. Kepentingan korban sudah diwakili oleh negara melalui aparat penegak hukum yang ada, melalui kepolisian, melalui jaksa, melalui hakim. Nah, makanya kita kan berada dalam posisi bagaimana untuk membuktikan surat dakwaan kita sehingga pihak korban merasa ada keadilan, ada penegakan hukum yang adil terhadap korban. Nah, satu sisi anak yang berhadapan dengan hukum ini, si pelaku lah kita bilang ya, pelaku anak ini, dia tetap kita berikan hak-hak konstitusionalnya. Kemudian kepada korban sebenarnya ada bisa kita berikan ganti kerugian dan rehabilitasi ya, ganti kerugian ya, restitusi. Jadi korban pelecehan seksual itu ada hak restitusi oleh dia, termasuk korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang itu nggak ada restitusinya. Nah, restitusi ini diputuskan dalam pengadilan, dan itu harus dibebankan kepada si pelaku. Kalau pelaku nggak sanggup, orang tuanya yang bayar. Nah, dengan ada restitusi ini, itu nanti juga bisa mengurangi hukuman dari si pelaku kalau udah tercapai ya. Tapi itu dalam sebuah putusan pengadilan nanti berapa besar. Bisa juga dalam praktek selama ini restitusi itu langsung pendekatan keluarga ke keluarga, langsung diberikan. Misalnya restitusinya dikasih 20 juta, 15 juta atau 100 juta tergantung kemampuan si keluarga ini. Nah, kadang-kadang sudah sekali dengan restitusi bisa membantu keluarga dari korban ini yang mungkin korban juga bisa dibawa berobat secara psikis dan sebagainya kan. Akhirnya itu sangat menjadi hal-hal yang meringankan dalam sebuah surat tuntutan kita dalam restitusi korban kita dan hukum. Jadi ada keseimbangan. Jadi kejaksaan sekarang kita motor kita adalah tajam ke atas, humanis ke bawah. Nah, humanis ke bawah ini kejaksaan selalu mengatakan bahwa keadilan itu tidak ada dalam buku, tidak ada dalam undang-undang, tidak ada di bangku perkuliahan. Tapi keadilan ada dalam hati nurani kita. Selamilah hati nurani kita, apakah itu ada atau tidak. Berempatilah terhadap korban, terhadap masyarakat. Kalau seandainya keluarga kita yang tertimpa musibah itu, tertimpa menjadi korban itu, bagaimana? Ini harus berempati terhadap diri kita sendiri. Galilah hati nurani kita, bagaimana yang ada. Itu moto yang sedang disampaikan oleh Jaksa Agung kepada seluruh jajaran se-Indonesia Raya ini. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu tentang Undang-Undang Peradilan Anak. Artinya anak itu yang berhadapan dengan hukum. Di situ diatur bahwa usianya itu belum 18 tahun, itu yang dikatakan anak. Tapi kalau udah 18 lewat 1 hari aja atau lewat 1 jam, udah itu dewasa, tidak masuk lagi. Jadi maksudnya anak itu dia dihitung mulai dia melakukan tindak pidana. Misalnya dia seminggu yang lalu dia melakukan tindak pidana pada saat dia sebelum 18 tahun, kemudian seminggu kemudian dia sudah 18 tahun, tapi dia dihitung masih anak. Jadi tempusnya tempus sama lokus dan tempus, nanti ada waktu tempus delikti, lokus delikti. Nah, terhadap ancaman pidana, anak itu setengah dari hukuman dewasa terhadap ancaman pidana. Nah, terhadap kekerasan seksual
yang pernah kita tangani di sini, ada juga anak yang melakukan persetubuhan, misalnya perbuatan cabul, kita ancam juga pidana. Tapi memang ya seperti ketentuan undang-undang, ancaman tidak boleh lebih dari setengah dari ancaman dewasa. Jadi katakanlah misalnya ancamannya 7 tahun, berarti dia maksimalnya harus 3,5 tahun maksimalnya. Penahanannya juga. Penahanannya juga terbatas. Proses penyidikannya juga terbatas. Ya, proses kita cuma 5 hari tak penahanan di sini. Kita saat di kepolisian 20 hari, perpanjangan 10 hari. Penahanan 10 hari, perpanjangan 20 hari. Perpanjangan 20 hari. Kemudian saya tambah kasih lagi. Ada batas usia juga kalau anak ini. Kalau anak ini usianya belum 14 tahun, dia masih tidak bisa berjalan. Walaupun ancaman pidana itu lebih dari 7 tahun. Tapi kalau dia udah di atas 14 tahun kan dewasa kan 18 tahun atas, 14 tahun masih anak. Kalau usianya di atas 14 tahun, dia bisa dapat penahanan. Asal perbuatannya diancam dengan pidana 7 tahun. Kalau ancaman yang tidak lebih dari 7 tahun, jadi wajib diversi. Wajib dilakukan diversi. Perdamaian. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi diversi, maka perkara dilanjutkan ke pengadilan. Diversi itu kita upaya mediasi, kita panggil kedua belah pihak keluarganya, kita mediasi apa kemauan dari pihak korbannya, misalnya dia minta lagi kerugian, setelah dipenuhi berarti terpenuhi diversinya. Tapi kalau nggak bisa dipenuhi dari pihak si tersangka atau si pelakunya, pelaku lah kita bilang karena dia anak kan, maka perkara itu kita pengadilan. Setelah mendengar penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Binjai bahwa sistem peradilan anak di Indonesia menekankan rehabilitasi dan pendampingan, bukan hukuman berat untuk anak-anak yang terlibat tindak pidana, jaksa menegaskan bahwa anak dianggap sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum, bukanlah penjahat. Dalam proses hukum, diversi dan restitusi menjadi prioritas untuk memastikan keadilan bagi korban, sekaligus menjaga masa depan pelaku anak tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak-anak dapat belajar dari kesalahan tanpa kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, sekaligus menjadi bagian dari generasi penerus bangsa yang lebih bertanggung jawab. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Kejaksaan Negeri Binjai, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari pengacara yaitu Bapak Arief Budiman Simatupang SHMH. Terkadang anak-anak ini kan masih banyak main-mainnya. Terkadang nanti dijawabnya A, tahu-tahu besoknya lagi dites berubah lagi. Itulah tantangan. Sehingga kalau saya untuk mencermati ini, saya selalu memanfaatkan ahli psikolog kami. Itulah artinya kalau di dalam undang syarat-syarat untuk artinya pembuktian itu kan ya salah satunya keterangan saksi ahli. Di situ dia terpenuhi. Nah, di situ ada tantangannya itu menghadapi anak-anak yang harus berubah-ubah. Bapak Arief menegaskan bahwa penting untuk memahami seluruh proses hukum dan kronologi kasus dengan benar, serta melibatkan berbagai pihak dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anak, yang dimana menurutnya sebagai pengacara sudah seharusnya fokus pada pemulihan melalui pembinaan, bukan semata-mata pemberian hukuman. Ia juga menyoroti kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, serta hukum harus dipelajari dengan mendalam, dan seorang praktisi hukum harus memahami filosofi dan kronologi perkara, serta pentingnya administrasi dalam hukum perdata. Nah, dari penjelasan ketiga ahli dan pendapat dari masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai hukuman bagi anak pelaku kekerasan seksual menciptakan pro dan kontra dalam masyarakat. Di sini beberapa pihak mendukung rehabilitasi karena mempertimbangkan tahap tumbuh kembang anak, sementara yang lain menuntut hukuman penjara demi keadilan bagi korban. Sistem peradilan anak di Indonesia lebih mengutamakan rehabilitasi dan pendampingan dengan tujuan membimbing pelaku agar bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Para ahli hukum juga menekankan pentingnya pemahaman tentang kronologi kasus dan pendekatan yang lebih berbasis pembinaan daripada hukuman, agar anak pelaku dapat memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depan mereka.